Lift berhenti di lantai yang tidak ada. Pintu terbuka pelan menampilkan lorong sunyi dengan satu pintu bertuliskan 13. Tidak semua orang bisa melihatnya. Tapi, sekali kamu menekan tombol itu, sesuatu akan ikut pulang dan tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Di sudut kota yang padat dan bising, berdiri sebuah bangunan tua bernama Apartemen Angkasa Raya. Dari luar, bangunan itu tampak seperti sisa masa lalu yang tertinggal di antara deretan gedung modern. Catnya pudar, dindingnya retak di beberapa bagian, dan papan namanya sudah miring seolah akan jatuh kapan saja. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan tempat itu, kecuali mereka yang memang harus tinggal di sana. Sewa di Apartemen Angkasa Raya terkenal murah, jauh di bawah harga rata-rata. Itulah yang membuatnya tetap dihuni, meskipun reputasinya tidak pernah benar-benar baik. Orang-orang yang tinggal di sana jarang bertahan lama. Mereka datang dengan harapan sederhana, lalu pergi dengan alasan yang tidak pernah jelas. Namun, dari semua cerita yang beredar, ada satu hal yang selalu muncul, tentang nomor 13. Di apartemen itu, nomor kamar Lift berhenti di lantai yang tidak ada. Pintu terbuka pelan menampilkan lorong sunyi dengan satu pintu bertuliskan 13. Tidak semua orang bisa melihatnya. Tapi, sekali kamu menekan tombol itu, sesuatu akan ikut pulang dan tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Di sudut kota yang padat dan bising, berdiri sebuah bangunan tua bernama Apartemen Angkasa Raya. Dari luar, bangunan itu tampak seperti sisa masa lalu yang tertinggal di antara deretan gedung modern. Catnya pudar, dindingnya retak di beberapa bagian, dan papan namanya sudah miring seolah akan jatuh kapan saja. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan tempat itu, kecuali mereka yang memang harus tinggal di sana. Sewa di Apartemen Angkasa Raya terkenal murah, jauh di bawah harga rata-rata. Itulah yang membuatnya tetap dihuni, meskipun reputasinya tidak pernah benar-benar baik. Orang-orang yang tinggal di sana jarang bertahan lama. Mereka datang dengan harapan sederhana, lalu pergi dengan alasan yang tidak pernah jelas. Namun, dari semua cerita yang beredar, ada satu hal yang selalu muncul, tentang nomor 13. Di apartemen itu, nomor kamar meloncat dari 12 ke 14. Tidak ada kamar bernomor 13. Hal yang sama juga berlaku pada lantai. Setelah lantai 12, langsung ke 14. Seolah angka itu sengaja dihapus dari keberadaan. Pengelola apartemen selalu punya jawaban yang sama, untuk kenyamanan penghuni. Tapi para penghuni lama tahu itu bukan alasan sebenarnya. Karena beberapa dari mereka pernah melihat nomor itu. Bukan di papan resmi, bukan di daftar kamar. Tapi muncul tiba-tiba di pintu yang sebelumnya tidak ada, di lorong yang terasa lebih panjang dari biasanya, atau di dalam lift. Kadang, saat lift bergerak di tengah malam, akan muncul satu tombol tambahan. Tombol kecil, redup, dengan angka yang hampir tidak terlihat. 13. Tidak semua orang bisa melihatnya. Dan lebih sedikit lagi yang cukup beruntung untuk mengabaikannya. Sebab mereka yang menekan tombol itu seringkali mengatakan hal yang sama sebelum akhirnya pergi atau menghilang. Raka tidak pernah terlalu percaya pada cerita-cerita aneh. Baginya, hal mistis hanyalah cara orang menjelaskan sesuatu yang tidak mereka pahami. Jadi ketika ia menemukan iklan sewa murah di Apartemen Angkasa Raya, ia langsung menghubungi pemiliknya tanpa banyak bertanya. Harga yang ditawarkan terlalu menggiurkan untuk dilewatkan. Saat pertama kali tiba, kesan yang ia dapat tidak terlalu baik. Lobi terlihat sepi, dengan lampu yang redup meski hari masih sore. Meja resepsionis kosong, hanya ada buku tamu tua yang terbuka begitu saja. Udara di dalam terasa lembab, seperti bangunan yang jarang benar-benar kering. Namun Raka mengabaikan semuanya. Namanya juga tempat murah, gumamnya. Ia mendapat kamar di lantai 8, nomor 8014. Angkanya membuatnya sempat teringat sesuatu, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Setelah menerima kunci dari penjaga yang hampir tidak banyak bicara, ia langsung menuju lift. Di depan lift, ia bertemu seorang nenek tua.
Perempuan itu berdiri diam, menatap pintu lift dengan ekspresi kosong. Saat Raka berdiri di sampingnya, nenek itu perlahan menoleh. Matanya tajam, terlalu tajam untuk seseorang seusianya. "Kamu baru ya?" katanya pelan. Raka mengangguk sopan. Nenek itu mendekat sedikit, suaranya berubah menjadi bisikan. "Kalau di dalam lift kamu lihat sesuatu yang aneh, jangan disentuh." Raka tersenyum kecil, sedikit canggung. "Iya, Nek." Pintu lift terbuka dengan bunyi berderit halus. Mereka masuk bersama. Di dalam, lampu menyala redup. Tombol lantai terlihat normal, dari 1 sampai 12, lalu 14. Sama seperti yang pernah ia dengar. Raka menekan angka 8. Lift mulai bergerak naik. Awalnya tidak ada yang aneh, hanya suara mesin tua yang bekerja pelan. Namun ketika melewati lantai 5, lampu tiba-tiba berkedip sekali. Raka melirik panel tombol, dan saat itulah ia melihatnya. Di bawah angka 14 ada satu tombol kecil yang sebelumnya tidak ada. Tombol itu lebih redup, hampir tersembunyi. Angkanya samar, tapi masih bisa terbaca. 13. Raka mengerutkan kening. Ia yakin tadi tidak ada tombol itu. Ia menoleh ke arah nenek tadi, tapi nenek itu sudah tidak ada. Padahal lift belum berhenti. Perasaan dingin mulai merambat di tengkuknya. Lift terus naik, melewati lantai 7. Namun anehnya tidak berhenti di lantai 8. Raka menekan tombolnya lagi. Tidak merespons. Lampu kembali berkedip. Dan tanpa ia sadari, jarinya bergerak sendiri mendekati tombol kecil itu. Tombol yang seharusnya tidak ada. Saat ujung jarinya menyentuh angka 13, lift langsung berhenti mendadak. Lampu padam total. Dalam gelap hanya terdengar satu suara. Tarikan napas panjang. Bukan miliknya. Kegelapan di dalam lift terasa terlalu pekat, seolah menelan seluruh ruang. Raka menahan napas, mencoba mendengar sesuatu selain detak jantungnya sendiri yang kini berpacu cepat. Ding! Suara itu memecah sunyi. Lampu menyala kembali. Redup, berkedip pelan seperti hampir mati. Pintu lift terbuka perlahan, mengeluarkan suara gesekan logam yang panjang dan menyakitkan di telinga. Di hadapannya, bukan lantai 8. Sebuah lorong terbentang. Sempit dan panjang, dengan dinding kusam berwarna abu-abu kehijauan. Lampu gantung berjajar di atas, tapi sebagian mati, menyisakan bayangan gelap di sela-selanya. Udara di sana terasa lebih dingin, dan bau lembab bercampur sesuatu yang lebih tajam, seperti besi berkarat dan sesuatu yang membusuk. Raka menelan ludah. "Ini, lantai berapa?" gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke belakang. Lift masih terbuka. Tapi entah kenapa, bagian dalamnya terlihat lebih gelap dari sebelumnya, seperti bukan lagi tempat yang sama ia masuki tadi. Perasaan tidak nyaman mulai berubah menjadi takut. Namun rasa penasaran, atau mungkin dorongan lain yang tidak ia sadari, membuatnya melangkah keluar. Begitu kedua kakinya menyentuh lantai lorong itu. Brak! Pintu lift menutup dengan keras di belakangnya. Raka tersentak dan langsung berbalik. Ia menekan tombol lift berulang kali. Tidak ada respons. Panelnya mati. "Jangan bercanda," bisiknya panik. Lorong di depannya tetap sunyi, terlalu sunyi. Kemudian, tok, tok. Suara itu terdengar dari kejauhan, seperti langkah kaki, pelan, berirama tidak wajar. Raka menegang. Di sisi kanan lorong terdapat deretan pintu kamar. Semuanya tertutup rapat. Nomor di atas pintu tampak pudar, tapi masih bisa terbaca samar. 1301, 1302, 1303. Napas Raka tercekat, tangannya mulai dingin. Ini, nggak mungkin. Ia berjalan perlahan melewati satu pintu ke pintu lain. Semuanya sama, tertutup, sunyi, dan terasa salah. Saat ia sampai di ujung lorong, ia melihat satu pintu yang berbeda. Pintu itu sedikit terbuka. Di atasnya, angka yang terukir terlihat lebih jelas dari yang lain. 13. Bukan 13 sekian, hanya 13. Dari celah pintu gelap pekat mengintip keluar. Namun ada suara dari dalam, suara gesekan. Seperti sesuatu diseret di lantai. Raka mundur satu langkah. Tapi suara itu berhenti, sunyi, lalu masuk. Suara itu sangat pelan, hampir seperti bisikan di telinganya sendiri. Raka membeku. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat pintu itu, celahnya terbuka lebih lebar. Perlahan, seolah mengundangnya. Dan dari dalam kegelapan itu sesuatu bergerak. Bukan berjalan, bukan berdiri, tapi merangkak menuju arah pintu.
Raka tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, seperti tidak lagi sepenuhnya miliknya. Matanya terpaku pada celah pintu kamar bernomor 13 yang kini terbuka semakin lebar. Dari dalam, sesuatu muncul, pelan, merangkak keluar dengan gerakan patah-patah, seperti tubuh yang tidak lagi tahu cara bergerak dengan benar. Kulitnya pucat, hampir keabu-abuan, menempel erat pada tulang. Rambutnya tipis dan kusut, menutupi sebagian wajah yang tidak seharusnya terlihat seperti itu. Matanya kosong, tapi tetap menatap, tepat ke arah Raka. Napas Raka tercekat. Ia ingin mundur, ingin berlari, tapi kakinya seolah menempel di lantai. Makhluk itu berhenti tepat di ambang pintu. Kepalanya miring sedikit, lalu, "Itu kamarku." Suara itu tidak keluar dari mulutnya. Raka mendengarnya langsung di dalam kepalanya. Dingin, dekat. Makhluk itu menggerakkan tangannya, menyeret tubuhnya keluar sepenuhnya ke lorong. Di belakangnya, dari dalam kamar terlihat bayangan lain. Lebih dari satu. Raka akhirnya bisa bergerak. Ia mundur satu langkah, lalu dua, lalu berbalik dan berlari. Lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Lampu-lampu berkedip cepat sekarang, menciptakan kilatan terang dan gelap yang membuat bayangan bergerak tidak wajar di dinding. Di belakangnya, gesek, gesek, gesek. Suara itu semakin dekat. Bukan satu, banyak. Raka menoleh sekilas, dan jantungnya hampir berhenti. Bukan hanya satu makhluk. Banyak. Merangkak keluar dari pintu-pintu yang kini terbuka satu persatu. Tubuh-tubuh pucat, mata kosong, mulut terbuka lebar seolah ingin berteriak tapi tak bersuara. Semua bergerak ke arahnya. Serempak. Raka mempercepat langkahnya, hampir tersandung. Ia melihat lift di ujung lorong. Pintu tertutup. "Buka, buka!" teriaknya panik sambil menekan tombol. Tidak ada respons. Lampu di atasnya mati. Suara di belakangnya semakin dekat. Tiba-tiba, klik. Pintu lift terbuka sedikit. Raka tidak berpikir dua kali. Ia langsung masuk dan menekan tombol lantai 8 berkali-kali. Pintu mulai menutup. Namun sebelum benar-benar tertutup, satu tangan pucat menyelip masuk. Menahan pintu. Jari-jarinya panjang dan kurus, kukunya hitam seperti membusuk. Pintu bergetar, mencoba menutup. Makhluk itu mendorong lebih kuat. Dan dari celah pintu, wajahnya muncul. Tersenyum. "Itu kamarku." Raka menjerit dan menekan semua tombol sekaligus. Tiba-tiba lift bergerak. Pintu menutup dengan keras, menjepit tangannya ada darah. Tidak ada suara kesakitan, hanya suara tawa pelan yang masih terdengar bahkan saat lift mulai naik. Dan di panel tombol, angka 13 masih menyala. Lift bergerak naik dengan cepat, jauh lebih cepat dari sebelumnya. Raka terdorong ke belakang, napasnya tidak teratur, pikirannya kacau. Lampu di dalam lift kembali berkedip. Sekali, dua kali, lalu stabil. Panel menunjukkan angka 8. Ding, pintu terbuka. Lorong lantai 8 terlihat normal. Terang meski tetap kusam seperti sebelumnya. Tidak ada bau busuk. Tidak ada suara aneh, seolah semua yang terjadi barusan tidak pernah ada. Raka keluar perlahan, langkahnya masih gemetar. Ia menoleh ke dalam lift. Tombol 13 sudah hilang, tidak pernah ada. Pintu menutup dengan tenang. Raka berdiri beberapa detik, mencoba menenangkan diri. "Cuma halusinasi," gumamnya pelan. Namun suaranya sendiri terdengar asing. Ia berjalan cepat menuju kamarnya, nomor 8014. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya, tapi ia memaksakan diri untuk tidak memikirkannya. Saat sampai di depan pintu, tangannya sedikit gemetar saat memasukkan kunci. Klik. Pintu terbuka, ruangan di dalam gelap. Padahal ia yakin tadi meninggalkan lampu menyala. Raka menyalakan saklar. Lampu menyala, tapi redup. Ia melangkah masuk perlahan, dan langsung berhenti. Dinding kamarnya penuh goresan. Tulisan-tulisan kasar seperti dicakar dengan sesuatu yang tajam. "Jangan masuk, tidak ada keluar. Ini punyaku." Napasnya memburu. "Ini gak mungkin." Ia mundur selangkah. Matanya menangkap sesuatu di cermin. Bayangannya sendiri, berdiri menatapnya. Tapi bayangan itu tersenyum. Pelan, lebar. Padahal Raka tidak. Jantungnya berhenti sesaat. Ia tidak berani bergerak, tidak berani berkedip. Lalu perlahan, bayangan itu mengangkat tangannya, melambai. Dari belakang tubuh Raka di cermin muncul sesuatu. Wajah pucat, mata kosong, mulut terbuka terlalu lebar. Makhluk dari lantai 13. Kini berdiri tepat di belakangnya.
Di dunia nyata, Raka belum sempat menoleh. Lampu kamar tiba-tiba padam. Beberapa minggu berlalu, apartemen Angkasa Raya tetap berdiri seperti biasa. Kusam, sepi, dan seolah tidak pernah berubah. Penghuni datang dan pergi, seperti siklus yang tidak pernah berhenti. Tidak ada yang benar-benar membicarakan kejadian aneh. Atau mungkin mereka memilih untuk tidak membicarakannya. Kamar 8014 kini sudah ditempati orang baru. Seorang pria muda membawa koper besar dan wajah penuh harapan. Sama seperti penghuni-penghuni sebelumnya, penjaga hanya menyerahkan kunci tanpa banyak bicara. "Kalau ada apa-apa, bilang saja," ucapnya datar. Pria itu mengangguk. Saat menunggu lift, ia berdiri sendirian. Namun tidak lama kemudian, seorang lelaki lain berdiri di sudut agak jauh darinya. Lelaki itu kurus, kulitnya pucat, matanya kosong. Ia menatap lurus ke arah pintu lift. Saat pria baru itu masuk, lelaki itu ikut melangkah masuk tanpa suara. Lift tertutup. Di dalam, suasana hening. Pria baru itu menekan tombol lantai 8, lalu melirik sekilas ke arah lelaki di sampingnya. "Mas juga di sini tinggal?" tanyanya ramah. Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu. Lalu tanpa menoleh, lelaki itu berbisik pelan. "Kalau kamu lihat tombol yang tidak seharusnya ada, jangan ditekan." Pria itu tertawa kecil. "Iya, sering dengar yang begituan." Lift mulai naik. Lampu berkedip, sekali, 2 kali. Pria itu melirik panel tombol, dan keningnya sedikit berkerut. Di bawah angka 14, ada satu tombol kecil, redup, hampir tidak terlihat. Namun cukup jelas untuk dibaca. 13. Ia menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum tipis. "Cuma iseng kali ya." Tangannya bergerak, menekan tombol itu. Dalam sekejap, lampu padam. Lift berhenti mendadak. Dan dalam pantulan samar di cermin, terlihat lebih dari 2 bayangan di dalam lift. Salah satunya tersenyum lebar. Bukan milik pria itu,